Eh, Oke, ya, Apanya mari kita dipecat? sama-sama Suaranya, berdoa sekali suaranya kan lagi. kecil nih. Oke, saudara, mari kita berdoa sekali lagi, mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mohon berkat-Mu, pimpin kami ya Tuhan, ketika kami sama-sama memikirkan pelayanan di dalam gereja. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk undangannya. Terakhir saya ke sana berarti kita ketemu waktu Jumat Agung ya. Ya, betul, Eh, Pak. iya, terima kasih sekali untuk undangannya, kesempatan membawakan pembinaan bagi saudara diaken, majelis begitu ya di Gereja Kristen Kebenaran. Nah, saudara, saat ini memang saya melayani sebagai dosen di STT Saat Malang. Eh, Sedikit sharing saudara ya, bagaimana pelayanan sebagai dosen di masa pandemi ini. Pergumulan besar saudara ya mengajar selama masa pandemi ini adalah di kelas yang online saudara ya. Bukan cuman mahasiswa saudara yang bergumul karena kuliah online, dosennya juga bergumul saudara. Eh, karena bukan cuma doa ternyata yang nafas kehidupan, tapi signal internet itu juga nafas kehidupan begitu. Jadi setengah mati begitu ya, belum lagi ditambah ketika mahasiswanya sulit untuk konsentrasi. Nah, kuliah yang panjang itu saudara adalah 3 SKS. Nah, 3 SKS itu artinya 3 kali 50 menit, 2,5 jam. Nah, biasanya suara mahasiswa lumayan lelah, kadang-kadang saya bahkan nggak tahu mereka masih dengerin apa enggak, apa jangan-jangan udah tidur juga saya nggak tahu begitu. Nah, mereka yang kuliah onsite dengan saya 3 SKS itu pun ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk saya bilang sudahlah silakan, karena orang kalau ngantuk tuh kelihatan dan kasihan sore. Jadi mukanya tuh matanya kasihan sekali begitu. Jadi saya suka bilang sudahlah silakan berdiri di belakang, jalan-jalan sebentar nggak apa-apa begitu. Nah, tapi kalau yang kuliah online itu walahu alam saudara. Jadi betul-betul kita nggak tahu dia tidur, dia pergi juga kita nggak tahu begitu. Nah, kenapa saya cerita begini? Karena saya lihat di jadwal yang saudara berikan, saya pikir saudara luar biasa ini. Ini lebih panjang dari kuliah saya 3 SKS, saudara. Jadi kuliah 3 SKS itu berarti 3 kali 50 menit. Biasanya saya buat 3 kali 45, lalu ada break begitu. Dan itu pun sudah lelah sekali, tapi jadwal kita hari ini 3 kali 75 menit, saudara, luar biasa sekali. Saya nggak tahu saudara akan tahan atau enggak. Saya khawatir lama-kelamaan saya ngomong sendirian begitu. Maka saya pikir begini ya, jadi saya nggak tahu sih saya akan berapa lama. Mungkin session pertama, kedua mungkin agak sedikit panjang, saya nggak tahu berapa panjang. Tapi kalau nggak nyampe segitu juga nggak apa-apa. Saya rasa kita nggak usah sampai 75 menit juga nggak apa-apa. Asalkan saudara bisa mengerti begitu ya, dan apa yang disampaikan bisa memberkati saudara. Maka setiap session, saudara ya, saya akan usahakan mungkin tidak sampai 75 menit. Lalu kemudian kita mungkin bisa selesai cepat juga. Atau kalau memang ada tanya jawab juga mungkin baik begitu, jadi tidak ngantuk. Oke, saudara, di sesi yang pertama ini, saya diminta bicara tentang peranan diaken di dalam gereja saat ini. Saya share screen. Oke. Nah, saudara, kalau saya tidak salah mengerti, mungkin yang saudara harapkan adalah saya bicara tentang peranan majelis begitu. Kalau misalnya di gereja lain sering pakai istilah majelis, ada yang pakai istilah penatua, ada yang pakai istilah diaken. Tetapi sebetulnya di dalam Alkitab istilah diaken itu memang ada sedikit arti yang berbeda. Nah, sebelum saya bicara soal peranan majelis di dalam gereja atau saudara diaken begitu, nah saya ingin membahas dulu mengenai jabatan kepemimpinan gereja di dalam Alkitab sekilas saja, supaya kita mengerti gambarannya bagaimana Tuhan ingin para pemimpin gereja itu berfungsi. Nah, saudara, Alkitab memang tidak memberikan perintah bagaimana seharusnya organisasi kepemimpinan di dalam gereja. Jabatan apa yang harus ada, lalu bagaimana memilihnya, apa tugasnya, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya kita melihat berbagai gereja itu punya berbagai macam bentuk organisasi yang berbeda. Setiap gereja beda-beda. Ada yang gereja yang punya bishop seperti Metodis misalnya. Ada gereja yang punya penatua, misalnya seperti GKI menyebutnya penatua. Ada yang punya diaken mungkin seperti saudara. Nah, bentuk organisasinya juga berbeda-beda. Nah, di dalam hal ini saya kira Tuhan memang memberikan kebebasan
gereja di dalam mengatur kepemimpinannya. Tetapi saudara, Alkitab menyebutkan beberapa macam kepemimpinan di dalam gereja. Saya boleh bagi mungkin menjadi dua bagian besar saja jabatan kepemimpinan di dalam gereja. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai penatua, bahasa Yunaninya presbyteros atau elder bahasa Inggrisnya, atau saudara juga kadang-kadang disebut di dalam Alkitab penilik jemaat. Saudara ada bukti kuat di dalam Alkitab bahwa sebetulnya penatua, penilik jemaat adalah sama. Nah, penilik jemaat atau episkopos atau overseer begitu. Atau saudara bahkan di dalam Efesus disebut satu macam jabatan lagi yaitu gembala dan pengajar, pastor, teacher. Nah, saudara ada bukti kuat juga bahwa pastor, teacher yang dimaksud sama seperti penatua juga. Jadi penatua, penilik jemaat, gembala, pengajar, ini satu jabatan, ada kriterianya di dalam Alkitab diberikan oleh Tuhan. Nah, yang kedua adalah diaken. Nah, saudara, kalau diperhatikan di dalam syarat-syarat yang diberikan di dalam Alkitab, penatua itu ada syaratnya gitu ya, penilik jemaat begitu. Lalu juga ada diaken, ada syaratnya begitu. Nah, maka kalau diperhatikan, sebetulnya saudara hampir semua syarat-syarat itu adalah tentang karakter. Saudara, saya nggak ajak kita lihat ayat Alkitabnya, tapi saudara bisa temukan itu di dalam 1 Timotius khususnya. Saudara, semuanya syaratnya bicara soal karakter. Dia bukan orang pemarah, dia bukan pemabuk, dan seterusnya berbagai macam soal karakter. Walaupun ada perbedaan di sana-sini, syarat penatua, syarat diaken, ada perbedaan di sana-sini, tapi secara umum yang diberikan sama yaitu soal karakter dan kerohanian. Tapi ada satu perbedaan yang sangat mencolok, yaitu khusus untuk penatua. Ada syarat cakap mengajar orang. Itu di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Cakap mengajar orang. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Nah, saudara, kenapa? Karena jabatan penatua, jabatan penilik jemaat atau gembala dan pengajar itu terkait erat dengan ajaran, dengan fungsi mengajar. Nah, satu bagian lagi misalnya kalau saudara lihat di dalam ketika Paulus berpesan kepada para penatua di Efesus, dia panggil mereka, ini terakhir kalinya dia akan ketemu dengan mereka, lalu dia memberikan pesan kepada para penatua di Efesus, dia memberikan pesannya seperti ini. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, jagalah jemaat. Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik menggembalakan jemaat Allah, yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Siapa serigala-serigala itu? Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid. Yang dimaksud dengan serigala, yang dimaksud dengan bahaya adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran yang palsu. Dan Paulus berpesan kepada para penatua, jagalah seluruh kawanan itu dari ajaran yang palsu itu. Saudara, maka fungsi dari penatua, penilik, gembala, saudara, ini istilah ini muncul semua di sini ya. Penilik, menggembalakan, dan ini pesan kepada para penatua. Satu jabatan memang, pesannya adalah menjaga, menggembalakan jemaat, khususnya di dalam soal ajaran. Nah, saudara, di beberapa gereja, penatua ini beberapa gereja, saudara ya, tidak semua gereja. Beberapa gereja, penatua ini terdiri dari dua macam. Hamba Tuhan, atau di beberapa gereja disebut teaching elder. Dan ada juga jemaat, yang di beberapa gereja disebut ruling elder. Nah, saudara, sama mereka harus bisa mengajar dua-duanya, tetapi yang teaching elder full time sebagai hamba Tuhan, yang ruling elder tetap sebagai majelis begitu. Saudara, tetapi tetap peran mereka adalah mengajar. Nah, saya bertanya ke Pak Andi di GKK, saudara, ternyata ada hamba Tuhan, ada diaken. Maka pada intinya saudara punya dua macam jabatan ini. Penatua yang semuanya adalah hamba Tuhan, tidak apa. Lalu kemudian ada diaken. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang pelayanan diaken. Saudara, Kisah Rasul 6 ayat 1-6 ini menjadi sebuah bagian yang seringkali dianggap memberikan contoh apa yang harus dikerjakan oleh seorang diaken. Dan saya kira betul. Coba kita lihat saudara bagian ini ya.
Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Rupanya ada orang-orang di dalam jemaat yang kelompok berbahasa Yunani, ada yang kelompok berbahasa Ibrani. Nah, mereka komplain karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, pada waktu itu orang Kristen baru berkumpul bersama sebagai gereja. Jadi gereja belum lama berdiri. Dan siapa yang melayani? Para rasul. Saudara, maka kita bisa bayangkan para rasul itu melayani segala hal di dalam jemaat. Mungkin saudara ya, urusan apapun begitu di gereja yang muncul, semua ditangani oleh para rasul. Dan kisah Rasul 6 ini memberitahu kita, para rasul akhirnya sadar mereka bukan Superman. Mereka kewalahan. Sementara jemaat itu bersungut-sungut karena ketidakberesan di dalam pengaturan pembagian makanan atau pembagian bantuan bagi janda-janda miskin. Atau boleh kita sebut begini ya, pakai bahasa kita modern, jemaat komplain dengan kurang rapihnya administrasi, kurangnya perhatian kepada jemaat, kurangnya pelayanan sosial kepada jemaat. Nah, saudara, ini rasul-rasul pun dikomplain begitu. Nah, ketika para rasul mendengar hal ini, mereka tahu ada masalah. Di satu sisi, mereka tahunya harus dikerjakan. Tapi di sisi lain, mereka tahu kalau mereka kerjakan ini, maka mereka akan melalaikan, akan banyak menghabiskan waktu sehingga mereka tidak lagi fokus pada pelayanan mereka yang utama. Saudara, para rasul berkata bahwa yang paling mereka khawatirkan adalah mereka tidak memuaskan Tuhan karena melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Maka mereka minta jemaat pilih 7 orang mengerjakan tugas pelayanan meja itu. Artinya sebuah tugas pelayanan sosial, pelayanan pembagian, pelayanan bantuan begitu. Pelayanan diakonia, pelayanan administrasi, pelayanan pemerhati mungkin kita boleh sebut begitu. Nah, mereka minta angkat 7 orang untuk kerjakan itu, sementara mereka memusatkan pikiran di dalam doa dan pelayanan firman. Saudara, lagi-lagi sebagai penatua, para rasul adalah penatua. Itu tugas utama mereka. Saudara, perhatikan juga begini, para rasul bukannya tidak mau melakukan pelayanan itu. Bukan tidak mau, saudara ya. Bukan karena mereka malas, bukan. Juga bukan karena pelayanan seperti itu rendah, nggak level gitu buat para rasul. Bukan itu. Tetapi mereka punya panggilan khusus dari Tuhan. Ada tugas khusus yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Demi supaya gereja berfungsi dengan baik. Maka mereka harus fokus mengerjakan tugas mereka. Ada sekelompok orang lain lagi, orang Kristen yang baik, yang penuh dengan roh, yang memang dipanggil untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Dan itulah diaken. Saudara, maka inilah pembeda pelayanan penatua dan diaken. Artinya, saudara, di dalam kepemimpinan gereja harus ada 2 fungsi ini. Nah, saudara, mengapa saya menjelaskan ini? 2 fungsi ini, saudara, harus ada di dalam gereja. Artinya, saudara, secara fungsi yang Tuhan inginkan, pimpinan gereja harus memperhatikan jemaat secara ajaran. Mengajarkan ajaran yang sehat. Menolong jemaat bertumbuh di dalam firman dan doa. Melatih jemaat untuk bisa membaca firman dan berdoa. Dan melatih jemaat untuk bisa memperkatakan firman dan mendoakan orang lain juga. Saudara, ini adalah fungsi pengajaran yang harus dikerjakan. Harus ada yang fokus mengerjakan ini. Sangat penting. Jangan sampai diabaikan. Sementara harus juga ada yang mengerjakan pelayanan-pelayanan lain dalam gereja. Pelayanan kasih, pelayanan pemerhati, pelayanan sosial, pelayanan administrasi,
supaya yang fokus pada firman dan doa tidak banyak terganggu. Saudara bayangkan indahnya kalau gereja berfungsi seperti ini. Tetapi sayangnya, saudara, ini sesuatu yang banyak dikacaukan hari ini. Jadi hari ini, saudara, peran penatua atau kita sebut saja hamba Tuhan, begitu, banyak mendapat tuntutan, ekspektasi yang tidak seharusnya. Saudara, saya nggak tahu keadaan di GKK ya, jadi saya ngomong aja begitu. Ini bukan bermaksud nyindir karena saya nggak tahu sama sekali keadaan di GKK. Saya coba ngomong apa yang memang seharusnya begitu. Banyak orang Kristen, saudara, mengharapkan hamba Tuhan itu mengerjakan semua urusan gereja. Karena berpikir tugas hamba Tuhan adalah menjalankan gereja, running the church. Jadi selama kegiatan terorganisir, ada program-program yang inovatif, maka dia hamba Tuhan yang baik. Hamba Tuhan harus jalankan gereja. Dia yang kerjain semua. Kan dia hamba Tuhan, kira-kira gitu. Yang kedua, banyak orang Kristen mengharapkan hamba Tuhan pokoknya banyak membesuk, banyak memperhatikan. Tidak peduli dia lakukan apa, dia bicarakan apa, sudut pandang apa yang dia sampaikan, pokoknya dia harus banyak membesuk, banyak memperhatikan jemaat. Dia hamba Tuhan yang baik. Apakah itu saudara tugasnya? Dan yang ketiga, saudara, akhir-akhir ini juga banyak orang mengharapkan hamba Tuhan seperti selebriti yang berkarisma, yang mampu menarik banyak orang. Maka yang mulai dilihat adalah cara bicaranya, kepandaiannya memainkan emosi, bahkan cara berpakaiannya begitu. Nah, saudara, hal-hal seperti ini, ekspektasi, tekanan seperti ini menyebabkan seringkali banyak hamba Tuhan tidak punya gambaran yang jelas lagi tentang apa panggilannya. Nah, mereka sibuk lakukan banyak hal yang mengalihkan perhatian mereka dari doa dan pelayanan firman. Bukan berarti saudara hamba Tuhan tidak boleh lakukan apa-apa yang lain, bukan. Tetapi baik melalui khotbah atau lewat pembesukan, lewat kelompok, lewat percakapan santai sambil makan, dia tidak boleh kehilangan fokusnya sebagai seorang pelayan firman dan doa. Dan diaken seharusnya menolong agar hamba Tuhan bisa fokus pada firman dan doa. Tugas-tugas seperti keuangan, administrasi, pelayanan sosial, pemerhati, pembesukan, administrasi, macam-macam saudara itu sebisa mungkin ada pada diaken. Saya beri contoh saudara misalnya gitu ya. Bagaimana diaken bisa menolong. Misalnya, apakah ada dorongan untuk hamba Tuhan membaca buku misalnya. Saudara, saya dulu punya seorang majelis yang sangat baik sekali. Dia seringkali bicara sama saya begitu, Pak, terus baca buku. Lalu dia bilang gini, Pak, minta hamba Tuhan yang lain, ingetin, terus baca buku. Lalu kemudian akhirnya dia bicara dengan majelis lain, ada dana, budget untuk hamba Tuhan beli buku. Tidak terlalu besar, tapi hanya sebagai dorongan. Jadi setiap tahun asal dipakai untuk beli buku, boleh ambil dari budget itu. Saya tidak bilang saudara harus seperti itu, tapi itu salah satu yang dilakukan begitu. Lalu kemudian akhirnya di rapat-rapat hamba Tuhan, kami coba dengan setiap kali sebelum rapat ada satu hamba Tuhan yang sharing buku apa yang dibaca di dalam 3 bulan terakhir itu. Jadi terus-menerus mendorong untuk seperti itu. Karena apa? Fungsinya adalah pengajaran. Bagaimana mungkin dia mengajar kalau dia tidak belajar? Tetapi saya pernah bicara juga dengan seorang hamba Tuhan senior gitu ya. Saya bilang begini, perhatikan budaya di dalam gereja. Ketika hamba Tuhan tidak besuk, banyak yang komplain. Tapi tidak pernah ada yang tanya berapa banyak waktu yang dipakai untuk dia persiapan khotbah. Berapa banyak waktu yang dia pakai untuk baca buku. Padahal itu tugas utama dia. Dan itu sangat memprihatinkan, saudara ya. Saya pernah juga punya seorang majelis yang sangat baik sekali. Dia tahu kalau saya mau khotbah hari Minggu, dia tidak akan ganggu saya hari Sabtu. Dan dia ingatkan teman-teman yang lain, jangan ada yang telepon Pak Jeffrey. Begitu. Dia tahu saya mau khotbah hari Minggu, hari Sabtu tidak akan dia ganggu saya. Sebisa mungkin kecuali hidup dan mati lah urusannya begitu. Baru dia telepon. Karena dia tahu saya mesti persiapan, memberi makan jemaat dengan firman. Dan itu butuh waktu dan usaha. Nah, diaken fungsinya seperti itu. Saya tahu juga seorang teman saya, dia punya diaken majelis yang sangat baik sekali. Ketika ada orang-orang mau datang begitu ya, mau cari dia gitu. Mereka akan tanya, mau ngapain? Kalau misalnya, oh kami mau tanya soal ini, Don. Oh, saya aja yang jawab, jangan ganggu dia. Wah, luar biasa saya bilang, ada pagernya dia begitu ya, ada pagernya begitu. Kalau memang betul-betul penting baru mereka datang kepada gembalanya. Sehingga gembalanya punya fokus untuk terus memperhatikan pengajaran.
Lagi-lagi, bukan berarti sebagai hamba Tuhan tidak boleh kerjain yang lain, lalu kemudian dia nganggur, bukan begitu. Tetapi fokusnya di mana? Nah, saudara, kalau saja ini berjalan, fungsi kepemimpinan gereja bisa berjalan dengan baik. Nah, saya tidak ingin panjang-panjang di sini karena saya serahkan kepada hikmat saudara sebagai majelis, hamba Tuhan, diaken untuk memikirkannya. Tetapi itu beberapa hal yang harus menjadi concern kita. Nah, sekarang mari kita bicara apa yang seharusnya menjadi arah gereja dan bagaimana saudara sebagai majelis memikirkan arah gereja. Saya sebetulnya beberapa kali di dalam seminar-seminar kepada para pimpinan gereja menyampaikan hal yang sama begitu seperti ini. Oke, saya coba share beberapa hal ini. Nah, saudara, ini beberapa slide yang sering kali saya share di dalam beberapa seminar begitu kepemimpinan. Kesehatan suatu gereja itu diukur berdasarkan kapasitas pengutusannya. Saya punya seorang teman yang Zoom-nya itu background-nya tulisannya ini, saudara ya. Jadi sending capacity, not sitting capacity gitu. Jadi Zoom-nya selalu begitu. Kalau orang Zoom dengan dia selalu lihat itu. Jadi kesehatan suatu gereja diukur berdasarkan kapasitas pengutusannya, bukan kapasitas pengunjungnya. Harusnya gereja begitu. Yang kita perhatikan adalah berapa orang yang bisa siap untuk pergi dan memberkati dunia. Bukan berapa yang datang. Kita mengubah mindset. Gereja harusnya begini. Yang kedua, gereja bukan tempat mengorganisir aktivitas kegiatan. Saudara lihat ya gambar di kiri. Konser, youth camp, barbecue, games, piknik, begitu ya. Itu apa itu? Saya nggak tahu satu tulisannya lalu. Nah, saudara, itu adalah berbagai macam aktivitas yang biasa dilakukan di gereja. Tapi gereja seharusnya bukan tempat mengorganisir aktivitas. Tapi tempat memperlengkapi murid Kristus yang bisa mengubah dunia. Mindset saudara perlu berubah. Seringkali saudara orang melihat gereja yang mengorganisir ini. Untuk apa? Mempertahankan jemaat. Karena jemaat suka. Kalau enggak nanti nggak seru. Kalau enggak mereka nanti nggak ada kegiatan. Kalau enggak nanti mereka nggak akrab dan seterusnya. Yang ketiga, apakah pelayanan yang dikerjakan menghasilkan murid Kristus yang dewasa dan misional atau sekedar menghasilkan konsumen setia atas produk dan jasa religius? Jadi kita menghasilkan murid-murid yang dewasa, misional, atau kita menghasilkan konsumen-konsumen rohani, setia, datang, ada acara ikut, semua ikut, tapi mereka terima saja dan tidak pernah siap untuk memberkati dunia. Nah, saudara, betulkah arah gereja begini? Betulkah gereja kita seperti ini? Seringkali saudara yang dipikirkan orang gereja hanya kayak begini. Asal jemaat rajin hadir kebaktian, jemaat kasih persembahan, jemaat ikut semua program gereja, dan jemaat ikut hukum ke-11. Jangan bikin pusing. Selesai kita senang. Nah, asal jemaat begini kita happy begitu. Tapi saudara, apakah memang gereja harus seperti ini? Seringkali saudara yang kita bayangkan memang hanya kayak begini gereja. Kita senang banyak orang datang. Kalau ada acara rame, kita senang kalau setiap pelayanan di gereja selalu banyak jemaat yang bisa terlibat. Kita senang kalau jemaat akrab dan tidak bikin pusing. Tetapi kalau hanya itu yang kita bayangkan, maka jemaat juga membayangkan yang sama. Gereja yang rame, gereja yang seru programnya, gereja yang memperhatikan dia, gereja di mana dia menemukan banyak teman, dan seterusnya. Kalau dia tidak dapatkan semua itu, maka dia akan pindah gereja. Tetapi kalau gereja seperti itu, apa bedanya gereja dengan klub sosial? Dengan klub arisan mungkin. Dengan tempat ngumpul-ngumpul, begitu. Nah, kita yang membentuk jemaat seperti itu karena seringkali kita membuat gereja berjalan seperti klub sosial. Maka saudara, saya juga suka dengan beberapa slide ini, saudara ya. Seringkali saya share ini juga begitu nih. Nah, saudara, kalau lihat ini, apa yang saudara terpikir dihasilkan? Ya, lihat Pizza Hut ya, saudara pasti pikir ada pizza. Saudara, kalau ke Pizza Hut dia jualan kasur, itu lucu, begitu kan? Ya, Pizza Hut pasti menghasilkan pizza. Saudara, kalau lihat Burger King, ya pasti burger. Masa saudara ke Burger King, kemudian carinya Fuyung Hai? Kan nggak mungkin begitu. Jadi pasti ya lihatnya Burger King, ya pasti memang burger. Saudara lihat teh botol, pasti juga teh botol. Saudara nggak mungkin ketika minum rasanya coklat, lucu begitu. Nah, saudara sekarang kalau lihat gereja,
apa yang saudara pikir dihasilkan gereja? Apa yang saudara pikir harusnya dihasilkan gereja? Apakah orang-orang yang happy? Apakah orang-orang yang senang ngumpul-ngumpul di gereja, begitu? Atau harusnya ketika melihat gereja yang terpikir adalah murid Kristus, yang setia ikut Kristus dan menjadikan orang lain sebagai murid Kristus, sebagaimana yang Kristus perintahkan. Harusnya gereja, kalau boleh pakai istilah ini, tempat produksi murid-murid seperti itu. Tapi apakah itu yang dihasilkan? Nah, saya akan share beberapa buku yang menolong kita melihat apa yang salah di dalam pelayanan kita. Yang pertama adalah buku ini, Saudara Simple Church. Saudara mungkin juga sudah ada yang banyak yang baca buku ini mungkin. Saya share beberapa bagian aja, sekalian refresh kalau saudara sudah pernah baca. Buku ini dibuat berdasarkan survei dan analisa data statistik dari ratusan gereja di Amerika. Nah, mereka menemukan gereja yang bertumbuh hampir selalu adalah Simple Church. Saudara, buku ini memberikan 4 proses apa yang dilakukan oleh gereja. Clarity, movement, alignment, focus. Saya terjemahin sederhana, kejelasan, lalu bagaimana prosesnya pergerakannya, lalu alignment adalah semuanya sesuai, lalu kemudian fokus. Begitu ya. Nah, saudara, clarity. Jadi dia bilang harusnya gereja itu merancang proses pemuritannya dengan membaca Alkitab, kita pikir, kita berdoa, kita diskusi, proses pemuritan seperti apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan di gereja. Perlu berdoa, perlu PA, perlu bergumul. Lalu kemudian kita bagikan itu di depan umum, kita sendiri menghidupi proses itu, lalu kita share itu di depan jemaat. Harus jelas, sederhana, clarity, clear. Kemudian yang kedua, untuk setiap fase kita membuat fase pemuritan. Jadi, oke, sekarang bagaimana nih caranya nih pemuritan? 1, begini jemaat, kalau datang mesti ke sini, ikut kebaktian umum rajin. Yang kedua, jemaat harus ikut apa? Yang ketiga, jemaat harus ikut apa? Begitu. Untuk setiap fase pemuritan, pikirkan 1 saja program yang tepat. Jangan 1 fase punya 5 program, 1 fase punya 5 program, kita akan kecapean dengan banyak program. Jadi kita mendorong orang dari fase yang 1 bergerak ke fase yang kedua, bergerak ke fase yang ketiga, dan seterusnya. Kita merancang proses pemuritan clear, lalu rancang movementnya, pergerakannya. Yang ketiga adalah sekarang kita mulai sesuaikan semua. Semua pelayanan gereja disesuaikan dengan proses itu. Ini menurut buku ini, saudara ya. Setiap program kita evaluasi, program ini mendukung fase yang mana? Diperlukan betul atau enggak? Kalau tidak terlalu diperlukan, tidak usah harusnya. Tujuannya supaya setiap orang energinya maksimal untuk proses itu. Yang keempat, fokus. Program-program itu dicoba, ini masuk kemana ya? Ini yang mana? Lalu 1 fase kok banyak amat programnya. Lalu mulai kita kurangi program kita yang tidak terlalu mendukung, mulai dikurangi. Kenapa? Banyak program yang baik, saudara. Saudara, betul di gereja tuh banyak program yang baik. Saudara kalau bandingkan dengan gereja lain, saudara ketemu lagi program yang baik. Saudara bandingkan 200 gereja, saudara ketemu 200 program yang baik. Banyak sekali program yang baik. Tetapi sebetulnya tidak terlalu perlu. Kalau saya bilang tidak perlu sama sekali mungkin terlalu kasar. Perlu, ada gunanya, kecil. Begitu kira-kira. Nah, semakin banyak program membuat energi, perhatian kita terbagi, akhirnya proses inti yang kita mau, orang jadi murid itu berkompetisi dengan banyak program lain. Tapi saudara tidak gampang melakukan ini. Tidak gampang. Karena apa? Kita tahu gitu ya, di gereja apalagi kalau sudah lama, kita rubah 1 program itu berarti cari ribut dengan banyak orang. Begitu kan, selalu begitu. Tidak gampang. Perlu doa, perlu hikmat, perlu kesatuan hati antara hamba Tuhan dan diaken. Nah, kemudian yang berikut yang ingin saya share adalah dari buku The Trellis and the Vine. Buku yang di depan ini. Bukan buku yang belakang, yang di depan. The Trellis and the Vine. Buku ini sudah ada dalam bahasa Indonesianya. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu buku ini muncul. Sudah cukup lama sebetulnya.
tetapi baru mulai populer belum lama di Indonesia. Nah, saya ingin menjelaskan konsep dasarnya saja. Soalnya dia pakai gambaran begini. Anggur itu sesuatu yang penting. Tetapi anggur ketika mau bertumbuh, dia butuh trellis. Dia butuh terali untuk dia merambat di situ. Nah, masalahnya saudara, terali itu tidak butuh banyak. Jadi kalau anggurnya baru ukurannya 30 cm, ya teralinya kita bikin 50 cm supaya dia bisa merambat. Ketika nanti dia sudah sampai 50 cm, ya kita bangun lagi 70 cm dan seterusnya. Masalahnya banyak orang kemudian membangun teralinya langsung 5 meter. Anggurnya masih kecil banget dan gak pernah bertumbuh. Terus teralinya yang dibangun. Nah, dia pakai gambaran seperti itu, kemudian dia berkata begini, pekerjaan dasar dari semua pelayanan Kristen adalah memberitakan Injil Yesus Kristus dengan kuasa Roh Allah dan melihat orang bertobat, berubah, dan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Injil itu. Inilah pekerjaan menanam, mengairi, memupuk, dan merawat anggur. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan anggur? Yaitu pekerjaan beritain Injil. Pekerjaan menolong orang bertobat, lalu menolong orang bisa berubah, bertumbuh jadi dewasa. Caranya bagaimana? Dengan firman dan doa. Jadi kita memperkatakan firman, kita mendoakan orang, kita menolong orang percaya dan bertumbuh. Itu namanya pekerjaan anggur. Nah, untuk menolong tanaman anggur itu bertumbuh diperlukan semacam terali. Pelayanan membutuhkan semacam struktur dan pendukung, organisasi, keuangan, program, semua itu terali. Memberikan bentuk dukungan kepada pekerjaan yang sesungguhnya, yaitu menumbuhkan anggur. Terali itu dibutuhkan, bukan tidak dibutuhkan. Masalahnya pekerjaan terali cenderung mengambil alih pekerjaan menumbuhkan anggur. Kenapa begitu? Karena pekerjaan terali itu lebih mudah dan tidak mengancam secara pribadi. Saudara kalau disuruh pilih rapat panitia atau pergi ke tetangga nginjilin, saudara pasti lebih pilih mendingan pergi rapat panitia. Kenapa? Nggak mengancam, nggak bikin stres, nggak ketakutan. Lebih gampang saudara pergi rapat panitia begitu. Nah, pekerjaan anggur itu bersifat personal. Pekerjaan anggur itu menuntut kita membicarakan firman kepada orang lain yang secara alami kita malas untuk lakukan. Dan pekerjaan terali itu seringkali lebih mengesankan daripada pekerjaan anggur. Ada panitia, event, program, budget, bangunan. Dan kita merasa kita sudah mencapai sesuatu ketika kita membuat sesuatu yang kelihatan. Bikin event besar lalu berhasil, begitu kan, kelihatan begitu. Padahal sedikit sekali mungkin pertumbuhan anggurnya. Fokus kita akhirnya pada terali. Nah, banyak orang menaruh banyak waktu untuk menjalankan semua program, tetapi pekerjaan sesungguhnya menumbuhkan anggur hanya dilakukan oleh sedikit orang. Padahal terali tidak menumbuhkan anggur, hanya mendukung pekerjaan menumbuhkan anggur. Seringkali bahkan terali itu tidak mendukung. Oke. Nah, saudara, sejujurnya kegiatan di gereja itu memang sangat banyak. Bukan hanya soal pelayanan ibadah, gedung yang mau tidak mau harus diurus, keuangan, tetapi juga saya berpikir dan melihat gereja punya banyak sekali program persekutuan. Saya nggak tahu di saudara ya, tapi gereja punya banyak sekali program persekutuan. Bukannya tidak baik, tapi sejujurnya banyak program persekutuan yang perlu kita pertanyakan ulang. Haruskah gereja mengadakan itu? Saudara, saya kasih contoh begini ya. Banyak program dalam persekutuan yang kita buat itu sifatnya kenalan. Betul nggak ya? Kebersamaan, gathering, nonton bareng, makan bareng, lalu kita bikinin acara itu ya. Macam-macam. Tentu nggak salah, sama sekali nggak salah, bagus. Karena orang banyak perlu diatur, dibuatkan program. Tapi sebenarnya nih ya, kalau jemaat sudah akrab, apakah gereja perlu bikin program itu? Nonton bareng, jalan bareng. Apakah gereja perlu bikin program? Tanpa dibikinin program pun mereka jalan sendiri karena sudah akrab, begitu kan? Harusnya itu yang normal terjadi. Justru karena kurang akrab, maka perlu program supaya bisa jadi akrab. Tetapi kalau bertahun-tahun programnya selalu adalah kenalan, kapan akrabnya, begitu. Nah, saudara, itu yang terjadi. Programnya kenalan terus biasanya begitu. Apakah betul perlu kita lakukan? Sementara itu siapa yang mengerjakan pekerjaan anggur, yang mengajar jemaat firman Tuhan,
yang mengajar jemaat punya hati menyembah Tuhan, punya hati mengasihi sesama, giat bersaksi. Berapa banyak waktu yang dipakai ke sana, berapa banyak tenaga dicurahkan ke sana. Nah, akhirnya saudara kita tidak fokus mengerjakan itu. Nah, saudara, rupanya inilah gereja. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah melakukan yang benar? Saudara perhatikan ayat ini ya. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Perhatikan saudara yang saya kasih highlight itu. Tuhan memberikan rasul, nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar atau hamba Tuhan atau penatua itu tujuannya bukan untuk menyediakan pelayanan, bukan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, seluruh jemaat, bagi pekerjaan pelayanan. Pertanyaannya begini saudara ya. Pertama, para hamba Tuhan itu, saya pakai istilah itu aja biar gampang deh. Para hamba Tuhan itu diberikan Tuhan bukan untuk menyediakan pelayanan, bukan untuk menjalankan pelayanan, tapi untuk memperlengkapi jemaat supaya bisa melayani. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Jadi siapa yang melayani? Semua jemaat. Hamba Tuhannya ngapain? Pelatihnya. Harus memperlengkapi. Yang kedua yang kita perhatikan. Memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Pelayanan apa? Bukan sembarang pelayanan. Soalnya kadang-kadang kita tuh semua kegiatan di gereja kita sebut pelayanan begitu. Bukan sembarang pelayanan. Tapi pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Apa maksudnya bagi pembangunan tubuh Kristus? Ketika ada orang percaya, ketika ada orang berubah hidupnya, menjadi makin dewasa, di sini dibilang mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan. Jadi ketika ada orang berubah hidupnya, ketika ada orang bertumbuh, ketika ada orang menjadi makin dewasa, caranya bagaimana sih supaya orang bisa berubah hidupnya, bisa percaya, bisa berubah, bisa bertumbuh? Kuasa itu ada di firman dan doa. Jadi lagi-lagi ini adalah pekerjaan anggur. Kalau pakai istilah buku tadi. Jadi harusnya hamba Tuhan memperlengkapi seluruh jemaat. Lalu seluruh jemaat bersama-sama bekerja untuk pekerjaan pelayanan. Bukan sembarang pelayanan. Pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Yaitu dengan firman dan doa menolong orang percaya dan berubah hidupnya. Kalau saya boleh ringkaskan begitu. Saudara, ini harusnya yang dilakukan oleh gereja, kata Alkitab. Dan saya berikan contoh satu lagi, ada 3 model pendekatan gereja di dalam buku itu. Saudara coba pikir sendiri, nanti saudara mungkin boleh diskusi sendiri juga, begitu ya, model gereja seperti apa yang terjadi. Saya kira tidak ada gereja yang persis seperti model 1, seperti model 2, seperti mungkin agak nyampur-nyampur model 1, 2, 3. Tetapi ini untuk menolong kita aja melihat 3 macam model ini gitu ya. Coba kita lihat model gereja pertama. Model gereja pertama nomor 1 di kolom 1 itu. Hamba Tuhan adalah pengkhotbah dan penyedia jasa pelayanan. Jadi hamba Tuhan mesti melayani, hamba Tuhan mesti melayani itu. Pelayanan itu kok nggak jalan, pelayanan itu kok nggak jalan. Hamba Tuhan mesti kerjakan itu. Hari Minggu itu adalah apa? Hari Minggu itu adalah menyediakan kebaktian. Di luar hari Minggu ada apa? Di luar hari Minggu ada berbagai kebaktian tambahan. Penggembalaan itu melalui apa? Melalui konseling dan pembesukan. Hamba Tuhan kerjakan konseling, kerjakan pembesukan. Gereja itu bisa diumpamakan seperti apa? Seperti toko kecil dengan 1 karyawan. Ya kalau hamba Tuhan yang beberapa berarti beberapa karyawan. Cenderung akan menghasilkan apa? Menghasilkan konsumen yang dipertahankan.
menghasilkan orang-orang yang setia datang ke gereja. Tapi hanya itu aja. Ini model gereja pertama. Lagi-lagi saya kira tidak ada gereja yang persis ya, model pertama, model dua, model agak nyampur-nyampur lah. Tapi ini model pertama. Model kedua, hamba Tuhan adalah apa? Pengkhotbah dan manajer. Hari Minggu adalah apa? Hari Minggu itu adalah sebuah pertemuan yang menarik. Jadi kebaktiannya harus sangat menarik sekali. Di luar hari Minggu ada apa? Ada banyak acara dan program. Banyak sekali macam-macam di luar hari Minggu, Senin sampai Sabtu. Penggembalaan melalui apa? Melalui kelompok kecil. Dia bikin kelompok-kelompok kecil memang. Sehingga ada orang-orang yang melakukan itu, penggembalaan, para pemimpin kelompok kecil melakukan penggembalaan di sana. Gereja itu seperti apa? Gereja itu seperti department store dengan banyak karyawan memang. Cenderung menghasilkan apa? Menghasilkan konsumen yang bertambah. Jadi gerejanya bertambah banyak orangnya, jemaatnya bertambah, tapi konsumen semua. Model ketiga, hamba Tuhan adalah apa? Pengkhotbah dan pelatih. Maka hari Minggu adalah apa? Hari Minggu adalah perkumpulan murid Kristus yang bersama-sama menyembah Tuhan. Para murid Kristus ini sedang datang bareng-bareng menyembah Tuhan. Di luar hari Minggu ada apa? Nggak ada apa-apa, nggak ada kegiatan, nggak ada program. Tapi di luar hari Minggu yang terjadi adalah para murid ini sedang berusaha menjangkau untuk menghasilkan murid lagi. Dengan berbagai macam cara. Ada yang dikoordinir, ada yang tidak dikoordinir, tetapi mereka terus berusaha menjangkau orang lain menjadi murid lagi. Hari Minggu dibawa ke gereja. Penggembalaan melalui apa? Jemaat melayani jemaat lain. Jemaat saling melayani. Bukan hamba Tuhan tidak melayani, hamba Tuhan juga ikut melayani, tetapi jemaat pun saling melayani. Dan cenderung akan gereja seperti apa? Dia pakai istilah tim dengan kapten atau pelatih yang aktif. Mereka melatih, mereka memperlengkapi terus jemaat. Cenderung menghasilkan apa? Murid yang bermisi. Saya ingat sebuah kalimat yang provokatif sekali dari Francis Chan. Dia memberikan kalimat provokatif begini. Coba ingat, bayangkan kira-kira peran hamba Tuhan itu begini, dia bilang ya. Seperti pelatih olahraga, bukan tukang pijit. Dia bilangnya begitu. Provokatif saudara ya, kalimat dia provokatif. Maksudnya melayani, memberikan kenyamanan, itu tukang pijit dia bilang. Tetapi, bukan melatih. Melayani, memberikan kenyamanan itu seperti tukang pijit dia bilang. Tapi seperti pelatih harusnya. Melatih orang untuk bisa mengerjakan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah saudara, apakah ini yang kita lakukan begitu di dalam gereja? Nah sekarang saudara adalah masa pandemi. Saudara tidak ada yang tahu pandemi akan berjalan sampai selama ini. Nggak ada yang pernah duga. Saudara mungkin ingat Maret tahun lalu mulai gereja-gereja mengadakan kebaktian online, tidak bisa kebaktian onsite. Dan tidak ada yang duga waktu itu. Semua waktu itu pikir sampai Juni, sampai September, sampai akhir tahun. Lalu ternyata sampai sekarang sudah mau akhir tahun lagi tahun depannya. Tetap masih nggak selesai. Nah saudara, saya pernah share di YouTube concern saya tentang apa yang terjadi. Saya ingin share sedikit begitu ya. Waktu itu saudara, buku Trellis and the Vine itu mendadak mendapat perhatian khusus karena di bagian penutupnya, penulis buku itu seperti membayangkan akan ada pandemi. Sesuatu yang pasti sebetulnya dia nggak tahu karena dia tulis buku itu tahun 2009 begitu. Jadi dia pasti nggak tahu pandemi tahun 2020. Tapi buku itu menulis kira-kira saudara begini ya, saya ringkas saja kira-kira begini. Dia membayangkan ada pandemi terjadi di dunia, lalu kemudian pemerintah melarang orang berkumpul lebih dari 3 orang, begitu. Nah lalu dia bilang, bayangkan kondisi itu terjadi selama 18 bulan. Ketika itu terjadi, kalau ada 120 orang jemaat di gereja, apa yang saudara sebagai pemimpin gereja akan lakukan? Saudara nggak bisa ngapa-ngapain, saudara mungkin cuma bisa kirim email, bisa telepon, atau bikin rekaman audio, tapi bagaimana bisa mengajar mereka, menggembalakan mereka, bagaimana dorong mereka tetap mengasihi, tetap melakukan hal yang baik, bagaimana untuk penginjilan dan seterusnya, bagaimana cara lakukan itu. Lalu kemudian buku itu membayangkan begini, mungkin akhirnya kamu, saudara-saudara mulai dengan 10 orang, jemaat yang dewasa.
Lalu secara intensif ketemu dengan mereka. Karena cuma boleh 3 orang, maka ketemunya dengan 2 orang. Bertiga, mengajar mereka bagaimana baca Alkitab, bagaimana berdoa, bagaimana kemudian bisa ajarin lagi itu kepada orang lain. Lalu setelah berapa lama, mereka diutus pergi. Cari lagi 2 orang lagi, cari lagi 2 orang lagi, dan seterusnya begitu. Lalu buku itu bilang begini, kalau itu terus dilakukan selama 18 bulan, ketika pandemi selesai, apakah pelayanan gereja akan berubah? Saudara, pertanyaan dia menarik. Karena kalau itu terus dilakukan selama 18 bulan, nggak ada apa-apa, gereja nggak bisa bikin apa-apa, cuman itu aja. 3 orang kumpul, baca Alkitab, berdoa, diajarin, lalu kemudian pergi lakukan yang sama, terus begitu. Lalu kita mulai melihat buahnya, lalu kita mulai lihat jemaat ternyata bertumbuh dengan cara begini. Nah, apakah pelayanan gereja akan kembali seperti 18 bulan yang lalu? Buku itu bilang pasti tidak, pasti berubah. Betul. Tapi, nah saya melihat sekarang sore kondisi gereja di Indonesia. Pandemi sudah 18 bulan sekarang. Nah, saya harus berkata apa yang dia nubuatkan, tanda kutip sore, dia nubuatkan di dalam buku itu tidak terjadi. Betul pandemi berjalan lama, udah 18 bulan, akan nggak tahu sampai berapa lama. Tapi kondisi yang dia bayangkan ternyata tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena dia punya 2 asumsi. Yang pertama, gereja tidak sibuk. Pandemi, gereja nggak bisa bikin apa-apa. Itu asumsi dia. Nggak ada persekutuan rutin, nggak ada persekutuan rumah tangga, nggak ada apapun. Pemerintah cuma izinkan ketemu 3 orang. Maka dia membayangkan para pemimpin gereja itu menganggur, nggak ada yang bisa dikerjakan. Yang kedua, asumsinya adalah gereja akan berpikir kemudian melakukan pemuritan. Bagaimana mulai dari 2 orang memuridkan mereka, baca Alkitab, mendoakan orang, bagaimana caranya, lalu diajarin, lalu kemudian mereka pergi lakukan yang sama dan seterusnya. Kedua asumsi ini tidak terjadi. Kenapa, saudara? Ada 2 alasan. Pertama, teknologi menjadi bumerang. Saudara, waktu dia menulis buku itu, tahun 2008-2009, teknologi belum seperti sekarang. YouTube belum seperti sekarang. Zoom itu belum ada. Instagram saudara juga belum ada begitu mungkin. WhatsApp juga belum ada saudara ya. WhatsApp baru muncul Januari 2009 sih. Dan belum seperti sekarang juga. Nah saudara, hari ini semua teknologi sudah berkembang dan luar biasa. Dan gereja-gereja memanfaatkannya untuk tetap melakukan berbagai aktivitas. Kebaktian direkam, live streaming lewat YouTube. Persekutuan rutin dilakukan lewat Zoom, disiarkan di YouTube. Saat teduh, dibuatkan renungan harian lewat YouTube. Ada yang membuat doa pagi bersama lewat Zoom. Kegiatan tetap berjalan semuanya. Seperti sebelum pandemi, kita pindahkan kegiatan fisik ke platform digital. Maka asumsi pertama, gereja tidak sibuk. Enggak, tetap sibuk. Saya nggak tahu saudara di gereja saudara, tapi saya rasa tetap sibuk. Mungkin. Yang kedua, ternyata gereja tidak berpikir melakukan pemuritan. Mungkin yang dilakukan adalah memperhatikan jemaat telepon, tanya kabar, besuk, mendoakan yang susah. Mungkin beberapa gereja terpikir membuat kelompok-kelompok pemerhati. Jadi ada yang memperhatikan, ada tempat kemana jemaat datang kalau membutuhkan. Tetapi kebanyakan tidak berpikir melakukan pemuritan. Mengajarkan Alkitab, mendoakan orang, dan seterusnya begitu. Maka pandemi sudah 18 bulan di Indonesia. Saya rasa ditambahin pun 1 tahun lagi tetap tidak akan ada perubahan. Tetap kondisi sama. Kenapa? Karena yang kita pikirkan cuma memindahkan pelayanan fisik ke pelayanan digital. Saudara, pandemi memaksa kita berubah, tapi ternyata yang kita rubah cuma bungkusnya. Isinya sama, kesibukannya sama, cara berpikirnya sama. Maka kita menyia-nyiakan kesempatan untuk kita berubah. Lagi-lagi saudara ya, kuasa itu ada pada firman Tuhan dan doa. Sayangnya banyak orang Kristen tidak bisa membaca dan mengajarkan firman, tidak bisa berdoa dan mengajarkan orang lain berdoa. Saudara, kenapa kita nggak mulai dari kecil, cari beberapa orang lalu diajarkan dulu? Sorry kalau agak berisik, di depan lagi ada penyemprotan nyamuk. Ya. Oke, kemudian saudara ya, yang kedua, saudara, pandemi ini juga membuka
beberapa kemungkinan pelayanan ke depan. Salah satunya adalah terbukanya hubungan dengan penduduk masyarakat sekitar. Reconnect dengan penduduk. Banyak gereja, saudara, itu melakukan pelayanan sosial hari ini di tengah pandemi yang memang sangat dibutuhkan. Tetapi jangan berhenti dengan sekedar melakukan bagi-bagi sembako atau mengadakan vaksin atau yang sifatnya bantuan sesekali. Melainkan saudara, pakailah momen ini untuk membangun relasi pribadi. Pakai momen ini untuk connect dengan penduduk. Bicara, tanya kabar, makan bareng, doakan. Tapi siapa yang akan lakukan itu? Lagi-lagi perlu gerakan untuk melatih, mempersiapkan, lalu diaken dan jemaat turun melakukan itu bersama-sama. Saudara, ini kesempatan besar sebetulnya hari ini bagi gereja. Ke depan, saudara ya, setelah pandemi, beberapa orang memperkirakan jumlah jemaat yang akan kembali ke gereja akan sangat berkurang. Sebagian sudah pindah gereja, sebagian lagi sudah tidak ke gereja. Maka kebaktian akan mengecil. Di seluruh dunia sudah diperkirakan begitu. Lalu karena batasan protokol kesehatan, mungkin beberapa gereja akan perlu menambah jumlah kebaktian. Kita sama-sama nggak tahu, sama-sama kita perlu lihat keadaan. Saudara juga nanti silakan bergumul begitu. Karena tempat ibadah itu akhirnya hanya bisa diisi sedikit orang. Mungkin akhirnya perlu menambah. Sementara itu, gereja juga perlu kembali fokus kepada apa yang ada di luar. Saudara, waktu gereja baru didirikan, biasanya gereja-gereja dimanapun, ketika baru berdiri, biasanya akan sangat fokus kepada penjangkauan. Sangat fokus keluar. Tetapi ketika gereja sudah berjalan sekian lama, biasanya fokus mulai beralih ke dalam. Perhatian kepada jemaat, memikirkan apa yang jemaat inginkan. Bukannya salah, kita perlu lakukan itu. Tetapi seringkali akhirnya kita tidak lagi banyak mengerjakan penjangkauan dan fokus keluar. Maka sekarang sudah di tengah pandemi, mungkin saatnya untuk kita kembali reconnect dengan penduduk sekitar. Dan kita pakai momen ini untuk kemudian menjangkau lagi mereka. Saudara, dua hal ini, kalau gereja sebagai fungsi para pemimpinnya melakukan ini, ada yang fokus kepada pengajaran, walaupun dia melakukan yang lain juga, tapi dia harus fokus mengerjakan dan memikirkan ini. Ada yang fokus kepada pelayanan, pelayanan kasih, pelayanan sosial, pelayanan pemerhati, pelayanan administrasi. Lalu kemudian sama-sama ada yang melatih, ada yang mengerjakan, ada yang terus menjalankan ini. Saudara, gereja akan berfungsi dengan sangat baik sekali. Dan peran diaken saudara sangat penting. Dan saudara sebagai pemimpin gereja, baik hamba Tuhan maupun diaken, perlu sekali untuk sehati untuk ini. Kalau ada yang harus berubah, mari berubah. Perubahan selalu tidak enak. Maka perlu kesehatian betul-betul para pemimpin gereja. Berdoa bersama, minta hikmat, kuasa dari Tuhan untuk mengerjakan pelayanan ke depan. Oke, saudara, saya berhenti sampai di sini dulu.